Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Novi Magfiro. Saya dari kelas Ular. Di sini saya akan menjelaskan mengenai perbandingan klasifikasi menggunakan algoritma random forest, entropi Gini, dan KNN pada indeks pembangunan masyarakat. 2. Latar belakang. Latar belakangnya yaitu indeks pembangunan manusia atau IPM adalah mengukur capaian pembangunan manusia berbasis sejumlah komponen dasar kualitas hidup. IPM digunakan sebagai indikator untuk menilai aspek kualitas dari pembangunan dan untuk mengklasifikasikan apakah indeks pembangunan manusia tergolong ke dalam very high, high, normal, atau low. Dengan menggunakan algoritma mesin learning yaitu klasifikasi random forest, perbandingan entropi Gini, dan klasifikasi KNN pada indeks pembangunan masyarakat. Rumusan masalah. Rumusan masalah yang saya ambil yaitu 1. Berapakah nilai akurasi random forest dalam kategori entropi? 2. Berapakah nilai akurasi random forest dalam kategori Gini? 3. Berapakah nilai akurasi KNN? Lalu, algoritma apa yang mendapatkan nilai akurasi tertinggi? Data dan variabel. Data yang digunakan adalah data indeks pembangunan masyarakat. Data tersebut diperoleh dari Orbit Future Academy dengan formatnya yaitu CSV. Bisa dilihat bahwa data tersebut berisi 2.196 data dengan jumlah kolom atau variabelnya yaitu 5, antara lain harapan lama sekolah, pengeluaran per kapita, rata lama sekolah, dan usia harapan sekolah, serta IPM. Pre-processing data. Pre-processing data yang saya lakukan pertama kali yaitu mengecek apakah terdapat data duplikat dalam data tersebut, dan setelah dilihat ternyata data IPM tidak ada data duplikat, sehingga bisa dilihat ketika saya melakukan proses pengecekan data IPM variabel yang saya buat dengan fungsinya yaitu duplikat, mengecek data duplikat dengan sum dijumlahkan, ternyata hasilnya adalah 0. Lalu, menghapus variabel IPM dari dataset yang masuk sebagai variabel X dan inisialisasi variabel IPM sebagai variabel Y. Proses di sini itu proses pembentukan nilai X dan nilai Y yang akan dieksekusi pada bagian pembagian data training dan data testing. Ketiga yaitu masih dalam proses pre-processing data, yaitu mengecek apakah terdapat data error pada data IPM, dan setelah dilihat ternyata data IPM tidak ada data error, sehingga hasilnya 0 semua. Sehingga model bisa langsung dieksekusi. Untuk tahap keempat, dalam pre-processing data, yaitu saya melakukan split data untuk menjadikan data IPM menjadi data training dengan nilai yang saya ambil, yaitu di sini untuk size-nya yaitu 0,2. 0,2 itu sebagai data tes ya, untuk data tes, sehingga sisanya yaitu 0,8 bisa dijadikan sebagai data training dengan random stat yang saya pakai yaitu 42. Bisa dilihat bahwa untuk data training menghasilkan 1.756 data, dan untuk data testing yaitu 440 data. Pre-processing selanjutnya untuk kelima yaitu pembuatan plot histogram untuk menunjukkan jumlah total keseluruhan data IPM. Bisa dilihat bahwa mayoritas data IPM tergolong ke dalam kategori normal, berkisar 1.200 data, dan diikuti oleh high berkisar 800 data, lalu very high berkisar 125 data, dan low dengan jumlah paling sedikit berkisar 70 data. Pre-processing selanjutnya yaitu saya membuat plot untuk menunjukkan jumlah total keseluruhan data IPM yang tadi saya buat di plot histogram. Lalu pada bagian ini saya akan menunjukkan berapa sih persentasenya. Bisa dilihat bahwa dari penduduk dominan sebagai kategori normal dengan nilainya yaitu 51,4%. Diikuti dengan high, otomatis
secara tidak langsung sepertiga penduduk memiliki sebagai kategori high, dan untuk kategori low dan very high merupakan penduduk dengan jumlah paling sedikit dengan nilainya itu kurang dari 10. Kelima, metode dan parameter. Metode yang digunakan yaitu random forest dan KNN. Untuk random forest, saya menggunakan dua perbandingan, yaitu entropi dan Gini. Saya akan menjelaskan terlebih dahulu mengenai kategori entropi. Di sini, melakukan proses pembuatan random forest dengan estimator 60 dengan menggunakan kategori entropi. Lalu, data yang sudah dibuat dalam variabel model random forest akan dilakukan pengambilan data training dengan perintahnya yaitu model variabel random forest dengan feed yaitu pengambilan datanya dari data training. Dari data training tersebut akan disimpan dalam sebuah prediksi, lalu saya menamai prediksi tersebut dengan Y prediksi 1 untuk model dari model random forest dari data training, sedangkan untuk Y prediksi 2 untuk model random forest prediksi data testing. Masih dalam metode dan parameter, namun menggunakan kategori Gini, bisa dilihat untuk perintahnya sama seperti entropi, namun di sini saya hanya mengganti di bagian kategori menjadi Gini, dengan nilai estimator sama seperti kategori entropi yaitu 60. Lalu dilakukan proses pengambilan data training. Dari proses pengambilan data tersebut akan disimpan dalam sebuah prediksi. Saya menamai prediksi tersebut dengan nama Y prediksi 3 untuk penyimpanan model random forest prediksi data training pada kategori Gini, dan Y prediksi 4 model random forest prediksi data testing di kategori Gini. Model dan parameter untuk KNN. Melakukan proses pembuatan model KNN dengan nilai network-nya yaitu 6. Di sini lalu dilakukan proses pengambilan sebuah data training. Lalu data training tersebut ini akan disimpan dalam sebuah prediksi. Saya menamai prediksi tersebut dengan Y prediksi 5 untuk model KNN prediksi data training dan Y prediksi 6 untuk model KNN prediksi data testing. Ukuran kebaikan model yang dihasilkan untuk random forest entropy. Di sini pembacaannya yaitu sebagai berikut. Penduduk dengan kategori high menghasilkan nilai presisi 100, recall 100, F1 score 100 dengan jumlah penduduk yaitu 665. Untuk penduduk low mempunyai nilai presisi 100, recall 100, F1 score 100 dan jumlah penduduknya yaitu 77. Untuk penduduk normal mempunyai nilai presisi 100, recall 100, F1 score 100 dengan jumlah penduduk yaitu 901. Kategori penduduk very high mempunyai nilai presisi 100, recall 100, F1 score 100 dengan jumlah penduduk yaitu 113. Untuk data training model random forest entropy menghasilkan nilai akurasi yaitu 100 dengan jumlah data trainingnya yaitu 176. Data ini diambil dari data split, proses split yang tadi saya lakukan. Lalu kita lihat di data testing, yaitu untuk penduduk high mempunyai nilai presisi 95, recall 96, F1 score 96 dengan jumlah penduduk yaitu 164. Untuk penduduk low mempunyai nilai presisi 100, recall 100, F1 score 100 dengan jumlah penduduknya yaitu 16. Untuk penduduk normal mempunyai nilai presisi 99 dengan recall 97, F1 score 98 dengan jumlah penduduknya yaitu 227. Untuk penduduk very high mempunyai nilai presisi 91, recall 97, F1 score 94 dengan jumlah penduduk yaitu 33. Sehingga ketika kita tambahkan dari jumlah penduduk data training yaitu 1756 ditambah
untuk di data testing 440 akan menghasilkan total keseluruhan data, yaitu dengan jumlah penduduk 2.156. Berdasarkan data di samping, data training menghasilkan nilai akurasi 100 dengan jumlah data training yaitu 1.756 dan data testingnya yaitu mendapatkan nilai akurasi 97 dengan jumlah data testingnya yaitu 440. Lalu di sini untuk kategori gini, sama halnya seperti di entropi, namun ternyata setelah dilihat terjadi kenaikan pada nilai akurasi. Yang tadi di entropi yaitu 97 nilai akurasi, namun untuk di kategori gini saya mendapatkan nilai akurasi 98 dari data testing yang diambil. Untuk data tesnya mendapatkan nilai akurasi 100. Untuk model yang kedua yaitu KNN, bisa dilihat bahwa berdasarkan data di samping, data training menghasilkan nilai akurasi 84% dengan jumlah data trainingnya yaitu 1.756 dan data testing mendapatkan nilai akurasi 79 dengan jumlah data testingnya yaitu 440. Kesimpulannya yaitu yang pertama, nilai akurasi pada model random forest kategori entropi data training menghasilkan nilai 100 dan data testing menghasilkan nilai 97%. Nilai akurasi pada model random forest kategori gini, data training mendapatkan nilai 100% dan data testing menghasilkan nilai 98%. Untuk nilai akurasi model KNN, data trainingnya mendapatkan nilai 84% dan data testingnya yaitu 79%. Sehingga dari uraian-uraian yang saya jelaskan, bahwa dapat disimpulkan bahwa algoritma yang cocok untuk permasalahan dataset indeks pembangunan masyarakat menggunakan algoritma random forest kategori gini. Meskipun nilai estimator yang digunakan pada setiap kategori sama, pada entropi dan gini, ternyata kategori yang digunakan juga sangat berpengaruh terhadap nilai akurasi yang dihasilkan. Dan kategori gini lebih representatif untuk mengukur ketimpangan suatu data. Baik, itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.